Sobat Milenial, masih di program Ngobrol Bareng. Tentunya masih sama aku VJ dan kita di sini masih ngobrol sama Kak Rodi, seorang founder dari Project. Kak Rodi, ini luar biasa sekali ya. Tadi cerita-ceritanya mungkin di segmen-segmen selanjutnya, segmen-segmen sebelumnya gitu nyeritain bagaimana proses dari hadirnya si project ini. Nah ini kan sebuah bisnis ya Kak, yang mungkin nggak bisa kalau misalkan orang kerja itu ada liburnya. Ini kalau bisnis kan harus muter terus setiap hari gitu ya. Otaknya, inovasinya apa nih lagi yang harus dibuat. Apa sih Kak Rodi asiknya berbisnis itu? Kita kadang ngelakuin suatu hal itu nggak membosankan gitu, nggak monoton. Kan kalau misalnya aku pernah kerja kan dulu, bahkan kerja pun emang ada tujuannya, aku pengen kerja juga gitu. Oh, gue kerja dulu nih, jadi gue pengen jadi pengusaha. Kalau misalnya gue pengusaha, otomatis gue punya karyawan misalnya. Nah, gue pengen tahu dong jadi karyawan tuh kayak gimana kan, biar suatu saat gue punya karyawan, gue tahu nih apa yang karyawan gue butuhin kayak gitu. Akhirnya aku kerja kan. Terus kerja juga nggak sekedar datang kerja dibayar pulang kayak gitu, nggak kayak gitu. Aku malah merhatiin gimana cara si usaha promosi kayak gitu kan. Dulu pas kerja di mall juga gimana caranya bikin sebuah menu makanan, bikin promo potongan harga, terus pelayanan, bahkan bikin brandnya juga, nama usahanya apa kayak gitu. Aku merhatiin banget itu kalau di mall tuh. Jadi aku selalu ngelihat hal itu malah di luar di luar kebiasaan orang ngelihat suatu brand gitu kan. Terus serunya jadi pengusaha itu apa? Kalau misalnya kita kerja sama orang, kita capek, kita nggak capek pun maksudnya bayarin segitu-gitu aja. Tapi kalau misalnya jadi pengusaha, kita capek ketika bayarannya atau misalnya pencapaian kitanya banyak, ternyata bisnis kita menguntungin segala macam, itu jadi kepuasan sendiri dong. Kita capek buat usaha kita sendiri, kita berhasil buat usaha kita sendiri. Terus hal yang paling bikin bangga diri sendiri itu adalah ketika bisa ngelihat keluarga terharu gitu atas pencapaian usaha kita sendiri. Terus kita juga punya dampak sosial juga gitu, kita punya lapangan pekerjaan kayak gitu. Itu kayak merasa kita punya pride lah gitu ke diri sendiri. Anjir, gua nggak nyangka gitu ternyata gua buka lapangan kerja gitu, bermanfaat buat orang banyak juga kayak gitu ya. Walaupun kadang keuntungan kita itu entah itu dari angka 1,2 M yang rame segala macam tuh belum sepenuhnya kita jadi sultan kayak gitu. Belum sepenuhnya saya juga banyak uang kayak gitu, enggak. Itu sekedar angka aja sih, pencapaian omset, dimana omset dulu kan masih kotor kayak gitu. Tapi jadi kepuasan juga gitu, nggak nyangka juga gitu nyampe 1,3 M tahun lalu tuh, yang dimana gua berangkatnya dari 15.000 perak, gua sendiri yang ojek, zaman dulu pakai BBM, kantornya masih di tengah rumah, ramean. Alhamdulillah sekarang bikin kantor di depan itu, walaupun di halaman rumah dibikinnya, punya komputer, punya aset yang lainnya kayak gitu. Dulu kan cuma lewat handphone kayak gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri gitu atas pencapaian yang udah didapat kayak gitu. Tapi hal-hal yang bikin rungsing, bikin pusing juga gak sedikit gitu. Banyak tantangannya juga. Apa tuh? Banyak tantangannya juga. Di 2018 kita lewat WhatsApp baru juga beberapa bulan, ternyata WhatsApp kita kena blokir. Yang dimana customer-nya udah ribuan di sana. Yang dimana 30-40 driver kita orderannya banyak, seketika nggak ada karena WhatsApp kita keblokir. Itu pusingnya bukan main, ngelihat driver pada nganggur, pada komplain, pada intinya risih lah, komplain lah intinya ya. WhatsApp kita kena blokir itu bener-bener pusing banget itu. WhatsApp kita keblokir, akhirnya aku kontak-kontak pihak WhatsApp-nya lewat email, akhirnya dibenerin, dibuka lagi, akhirnya keblokir lagi sampai berapa 9 kali kita ganti nomor. Nah, alhamdulillah dari 2018 setelah diblokir itu kita pelan-pelan mainin WhatsApp-nya, kita cari tahu dulu nih syarat dan ketentuan penggunaan WhatsApp bisnis kayak gimana. Akhirnya kita udah paham, alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ganti nomor lagi gitu. Itu tuh bener-bener titik dimana down banget sih 2018, kita kehilangan customer kita secara keseluruhan kayak gitu. Iya. Terus udah gitu banyak juga
ya sekarang pun masih nemuin kendala gitu. Kita juga pengen grow up ya, kita juga pengen si project ini maju. Kita juga kendala di modal karena kita nggak ada support system dari manapun, kita nggak punya warisan, kita nggak punya investor juga, belum ada kayak gitu. Aku juga masih pitching, ini masih nyari-nyari juga siapa yang bisa diajak jadi partner bisnisnya kita gitu. Kendalanya masih gitu, sulit juga nyari SDM yang dimana kita misalnya mau grow up aplikasi nih, nah SDM untuk di programmingnya ini yang agak susah kalau di daerah, nggak kayak di kota-kota gede gitu, banyak orang-orang yang jago lah di programming kayak gitu, banyak yang profesional. Kalau di sini tuh agak susah, investor juga di sini agak susah gitu karena belum terbuka aja gitu mindsetnya mungkin. Melalui kendala-kendala itu sih aku juga masih ngalamin sampai sekarang pun, belum benar-benar settle banget duduk kayak ya tetap harus bekerja lah gitu walaupun udah jadi pengusahanya juga gitu, belum bisa benar-benar nyantai. Ini Kak, tapi kepikiran gak sih bakal sejauh ini gitu? Maksudnya yang tadinya awalnya cuman mungkin iseng kah gitu ya, jadi ojek-ojek online kecil dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya sekarang tuh luar biasa sekali gitu ya, sampai pada akhirnya mungkin booming sekota Pandeglang. Kepikiran nggak bakal bisnisnya yang kakak jalani ini bakal se-booming sekarang atau bahkan sebesar sekarang gitu? Kalau kepikiran, udah pasti kepikiran. Udah pasti bukan pikiran sih, malah dipikirin gitu. Untuk sampai sekarang itu dari dulunya dipikirin, bukan kepikiran. Yeah. Karena tapi untuk banyak yang apresiasi gitu, ternyata jadi ojol yang dibanggain masyarakat Pandeglang. Nah itu hal-hal yang dimana kita nggak pernah kepikiran, karena pas dulu Gojek masuk ini 2018 kita agak sedikit minder gitu, kompetitor ojol nasional masuk sini, wah kita mati nih gitu kan, nggak bisa survive kayak gitu. Malah sebaliknya dong, kita malah fight, kita masih bisa survive. Bahkan yang tadinya driver ojek online nasional di sini ada 300-400 driver, sekarang malah banyakkan driver project dibanding driver Gojeknya misalnya kayak gitu. Akhirnya itu suatu hal yang memang benar-benar di luar perkiraan. Tapi untuk misalnya aku bangun bisnis step by step sampai gede kayak gini, itu tuh udah dipikirin banget. Dulu pas zaman ngojek, pas benar-benar ngerasa titik si project ini dibutuhin sama masyarakat, langsung ngomong ke diri sendiri, wah ini peluang nih, ini bisnis bakal gede. Ini aku langsung paham. Ya udahlah, makanya fokus di sana, ditekunin kan. Pas ngojek itu, terus selama ngojek tuh ngebayangin, coba gua main kan agak sedikit rumit juga ya, ngojek sambil mainin HP itu beresiko juga kecelakaan gitu kan kalau misalnya kita nggak hati-hati. Ini agak ribet juga nih, customer mulai banyak, gua masih operasional lewat HP nih ngelayaninnya gitu, pelayanannya. Coba gua punya komputer gitu, punya admin sendiri di rumah misalnya kan. Akhirnya itu yang dipikirin jadi visi, jadi tujuan kayak gitu. Akhirnya kita beli komputer second, yang komputer murah gitu. Dan ada juga kebetulan ada perempuan yang ngelamar jadi admin, akhirnya diterima lah. Tuh mulai beralih, setahun aku ngojek mulai beralih, admin ada di rumah. Di 2017 tuh admin udah di rumah. Di tengah rumah dulu tuh konyolnya, kita nggak punya kursi kantor, nggak punya meja kantor, nggak punya meja komputer. Jadi ada meja bekas akuarium, aku taruh komputernya di situ. Terus nggak punya kursi, ada box sound system bekas kayak gitu. Aku jadiin kursi, si adminnya jadi yang ngelamar kerja. Aneh banget. Bukannya dikasih kursi kantor, malah suruh duduk di sound system karena emang nggak punya modal buat beli kursi segala macam. Ya modalnya cuma buat beli komputer doang gitu kan. Terus masalah gaji juga, ya udahlah, keuangan mulai dirapihin tuh biar ke gaji si admin. Akhirnya sedikit-sedikit nambah adminnya satu lagi untuk ngurusin data, nambah satu lagi adminnya untuk iklan juga gitu, untuk mitra-mitra. Akhirnya kita punya data banyak, ternyata ini peluang juga nih buat media iklan para bisnis UMKM di Pandeglang. Akhirnya terbuka juga peluang profit yang baru gitu. Kita jadi media iklan buat usaha-usaha UMKM di Pandeglang gitu. Tapi untuk pencapaian apa segala macam yang di luar perkiraan tuh emang bikin excited juga gitu, kaget juga gitu. Ternyata gue gini ya gitu. Tapi untuk ngembangin bisnis sampai gede itu emang udah udah dipikirin sih.
dipikirin gitu ya. Jadi ada rencana ke depannya gitu. Nah kita punya planning gitu. Yang tadi mungkin tadi kakak bilang gitu 2018 dengan kehadiran mungkin ojek online yang nasional gitu ya dengan kehadiran itu. Nah itu kan berarti ada kompetitor gitu ya. Apalagi mungkin semuanya bisa diakses nggak cuma di Kota Pandeglang, seluruh Indonesia. Nah Kak Rodi ini gimana? Kak Rodi melihat ada persaingan yang mungkin sangat kompetitif gitu ya di bidang ojek online ini, gimana nih Kak melihatnya? Apakah itu sebuah acuan, apa jadi down, apa gimana nih Kak? Alhamdulillahnya dari 2016 sampai 2018 kita udah punya banyak loyal customer kayak gitu ya, udah banyak pengguna setia lah, yang dimana mereka udah betah di platform chat yang udah ada ojolnya gitu, nggak mau download aplikasi lagi. Terus dari 2016 sampai 2018 ada ojol nasional itu kita nggak berani nge-branding lewat atribut karena saya belum punya pegangan yang kuat gitu untuk nge-cover driver-driver jalan, takutnya ada ribut sama ojek pangkalan lah, sama transportasi yang lain lah gitu kan. Jadi kita nyamar aja gitu, nggak pakai atribut tuh sebelum ada ojol nasional. Pas ada ojol nasional malah kita makin ke branding di sana. Jadi masyarakat download aplikasi ojol nasional ternyata sedikit rumit segala macam, mereka nyari alternatif lain, yang dimana alternatif lainnya itu lewat WhatsApp ya, cuma project doang kayak gitu di 2018. Akhirnya pas ojol nasional masuk sini, kita bukannya makin sepi, malah makin rame. Karena yang tadinya belum tahu ada ojek online di Pandeglang, akhirnya tahu gara-gara ojol nasional itu. Tapi mereka cuma cukup install aplikasinya, terus merasa ribet atau gimana gitu, alternatif lain ya project ketemunya. Akhirnya kita percaya diri, dari sana juga kita mulai pakai atribut, kita juga mulai nyebar-nyebar flyer kayak gitu di 2018 itu. Alhamdulillahnya udah kebangun gitu ekosistem ojol lokal lewat chat kayak gitu. Kalau misalnya belum kebangun, mungkin kalau ojol nasional duluan masuk sini terus baru ada project, kayaknya kita susah gitu buat merubah pola kebiasaan masyarakat untuk order ojol tuh susah gitu. Berhubung ini udah ekosistemnya udah dibuat oleh project melalui chat kayak gitu. Nah, yang aplikasi yang malah yang susah kayak gitu. Ya. Jadi orang malah sering menggunakan project ini karena simple itulah, dengan ngechat. Simple lewat chat, iya, nggak perlu download aplikasi. Apalagi sekarang, pengen yang gampang aja lah, yang chat aja gitu ya, nggak usah download aplikasi. Ini layanan chat ini justru mempermudah customer untuk mencari order, layanan driver ini. Nah Kak, ini ada beberapa layanan di project ini, salah satunya mungkin ProFood ya. Ya. Ini layanan, maksudnya aplikasi pemesanan makanan gitu loh. Makanan. Nah itu gimana Kak sistemnya? Maksudnya yang tadi mungkin Kakak bilang, ini ProFood ini mungkin jadi yang sangat banyak diminati oleh banyak orang gitu ya. Ketika orang mungkin malas keluar, sekarang udah ada layanan si antar makanan yang mungkin orang-orang pengen gitu. Nah itu tuh gimana sistemnya? Apakah ada list dari warung-warung atau tempat-tempat makan yang memang bisa dipesan? Apa sistemnya? Kalau mesen di sini bisa nggak, apa gimana tuh Kak? Konsepnya ProFood itu semua makanan yang dijual kita bisa bantu beliin. Bahkan ketika si penjual makanannya itu pun bukan mitra kita gitu. Mau beli uduk yang di dapur orang kayak gitu, misalnya ada tukang uduk yang di pedalaman gitu, di gang-gang kecil, pokoknya itu kalau misalnya customer-nya tahu lokasi, si driver-nya tahu lokasi kayak gitu, itu bisa banget kita bantu buat beliin. Jadi si customer pertama dia chat order dulu nih ke nomor si project gitu. Misalnya Mas beliin nasi uduk yang di gang ini ya, di lokasi ini, antar ke sini. Oke, kita proses dulu tuh. Baru itu urusan driver buat nyari lokasinya. Nyari lokasi yang dimana si customer mau makanan uduknya, misalnya yang di pedalaman itu. Terus kita juga nyediain layanan iklan juga kan. Kita akan sekarang berbasis di WhatsApp. Jadi story WhatsApp kita itu jadi media iklan untuk para UMKM, pelaku usaha baik makanan atau barang, mengiklanin produknya di sana. Jadi kita iklanin nih produk makanan ini. Jadi si customer langsung nge-reply itu, langsung dibalas si story WhatsApp-nya. Mas pengen dong ini gini gitu kan. Langsung kita proses. Selain lewat iklan, selain lewat Instagram katalog juga gitu kan, ProFood katalog di Instagram, makanan apapun selagi bisa dibeli, selagi bisa diambil gitu ya, bukan nyolong,
itu bisa banget di order lewat project, nggak ada batasan. Dan bahkan pernah juga ada satu orderan yang dimana itu bukan satu orderan, itu rutin tiap hari satu pesantren order project, cukup 1 atau 2 driver, total belanjanya itu sampai 1,5 juta gitu, makanan semua. Itu tuh sering banget itu. Ada salah satu pondok pesantren yang berlangganan raw food kayak gitu. Luar biasa banget sih. Apalagi nih mungkin orang-orang pesan-pesan makanan tadi nggak cuman mungkin tadi kakak nyediain mitra gitu ya yang mungkin bisa dipesan sama orang-orang, tapi bisa misalkan kayak customer mau mesen dimanapun selagi itu bisa dijangkau langsung gitu ya bisa gitu. Luar biasa. Bahkan banyak pedagang yang baru kita tahu tuh dari customer. Misalnya customer tuh dia tinggalnya di mana, ada ada gorengan yang enak misalnya di kampungnya dia gitu, Mas ada gorengan ini gitu, ini enak, bisa jadi rekomendasi buat customer project. Nah kita tuh banyak tahunya dari customer malah, jadi makin banyak data yang masuk, rekomendasi akhirnya kita jadi jadi tempat langganan kayak gitu, jadi tempat rekomendasi juga buat ke customer yang lain kayak gitu. Entah itu bubur, entah itu apa aja, seblak, bakso kayak gitu. Di sini kan masih yang jualan seblak banyak lah. Tapi emang project juga ngerasa sebelum ada project itu pedagang nggak sebanyak sekarang. 2017 itu saya juga masih ngerasain kalau misalnya order makanan tuh itu aja gitu, yang punya ruko pinggir jalan aja gitu. Nggak pernah beli ke dapur orang kayak gitu. Nah sejak project terkenal akhirnya orang paham, Mas bisa kirim-kirim makanan ya? Bisa Kak. Oh kalau misalnya saya jualan makanan di rumah berarti bisa dikirim lewat project. Sangat bisa kata kan. Akhirnya di sana banyak yang cuma usahanya di dapur, yang jago-jago masak kayak gitu, tanpa sewa ruko, tanpa sewa bangunan di pinggir jalan segala macam. Mereka bisa buka usaha di rumahnya masing-masing. Akhirnya pengirimannya lewat project sebelum adanya ojol-ojol nasional kayak gitu. Jadi setahun sebelum ojol nasional masuk tuh banyak pelaku usaha baru yang dimana dia jualannya lewat rumah aja kayak gitu. Itu kan banyak nih yang jago masak, tapi kan mau buka usaha kan ya main satu orang dulunya harus sewa ruko lah, harus sewa bangunan lah gitu, bikin resto, bikin kafe. Sejak ada project, mindsetnya berubah, malah cukup di rumah dan diantar aja gitu. Biasa sekali. Ini kalau ngomongin soal project, ini rasanya nggak akan kelar kalau cuma satu episode, karena banyak banget tentunya yang masih pengen aku tanyain nih Karodi. Tapi ini sayang banget, waktunya sangat singkat, ini kayak kita udah terakhir banget gitu ya. Nah mungkin ini terakhirnya Karodi, closing statement yang mungkin Karodi bisa sampaikan untuk sobat milenial di rumah yang mungkin ingin menjadi seorang pebisnis atau pengusaha juga nih Kak, silahkan Kak. Waduh, apa ya? Aku nggak bijak sih buat ngasih saran ke orang tuh. Tapi intinya adalah kalau misalnya pengen jadi pengusaha gitu, emang benar-benar dari niatan atau cita-citanya dulu aja gitu. Jangan jadi pengusaha karena keterpaksaan. Jangan gara-gara lihat orang sukses jadi pengusaha malah pengen ikutan sukses kayak gitu. Termotivasi boleh gitu, tapi termotivasi ini jangan berdasarkan hasil yang baik-baiknya aja gitu. Karena yang jarang orang bisa lalui itu di prosesnya malah. Kadang ada orang yang punya privilege, orang tuanya misalnya sultan kaya, anaknya pengen jadi pengusaha, itu belum tentu berhasil walaupun misalnya ada super sistemnya. Tapi orang seperti aku nih yang awalnya modal 15.000, tekun, terus emang benar-benar siap ngadapin segala hal rintang gitu di perjalanannya. Insya Allah sih, walaupun aku juga belum benar-benar sukses banget gitu, insya Allah itu bisa berhasil sih. Intinya adalah kadang bingung juga sih. Semoga aja cita-cita teman-teman semua, baik itu jadi pekerja, jadi ahli dalam hal apapun, jadi pengusaha segala macam, semoga bermanfaat untuk kehidupan sekitar aja sih, buat masyarakat sekitar. Dan jangan menyerah lah, intinya kayak gitu. Aku nggak ahli Kak untuk ngasih saran ke orang tuh. Tapi kalau misalnya ngobrol, kalau misalnya statement kayak gitu aku nggak punya kata-kata bijaknya. Jadi semoga sharing-sharing ini bermanfaat aja lah. Aduh, Karodi ini terima kasih banyak ya sebelumnya udah mau sharing luar biasa sekali sama sobat milenial dan aku tentunya. Nih Karodi, semoga kita bisa ketemu langsung ya untuk mampir di studio BRTV.
buat ngobrolin soal banyak hal yang mungkin bakal mau ditanyain lagi sama Project. Tapi tentunya makasih banyak aku sama kru, terima kasih banyak udah mau ngeluangin waktunya Kak Rodi. Sampai bertemu, salam untuk keluarga di rumah dan semua karyawannya. Baik, terima kasih Kak Rodi. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Baik Sobat Milenial, tadi kita udah ngobrol banyak sama Kak Rodi, salah satu founder dari Project yang inovasinya sangat luar biasa, dan pastinya obrolan kita kali ini bisa membuat motivasi untuk Sobat Milenial di rumah untuk bisa menjadi seorang pebisnis juga ya suatu saat nanti, amin amin. Nah mungkin cukup sekian episode Ngobrol Bareng kali ini. Aku Via Junita atau VJ bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.